Hai bos, apa kabar? Ketemu lagi di channel Boy TK. Kali ini saya ingin membagikan tips kepada kalian bagaimana cara mengajukan keringanan angsuran di Busan Auto Finance. Nah, di sini saya ingin menerangkan karena banyak sekali nasabah-nasabah dari Busan Auto Finance itu yang meminta keringanan karena kasus corona ini ya. Jadi kasus corona ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak sekali para wirausaha atau para pekerja itu yang mengalami banyak masalah ya, dari kurangnya konsumen yang dapat, pemasukan penghasilan mereka berkurang, terus dari penghasilan omset mereka, dan juga dari PHK. Nah, ini ternyata corona ini memiliki dampak yang cukup besar untuk perekonomian Indonesia. Nah, dampak ini tentu saja berdampak kepada para nasabah. Jika kalian memiliki angsuran kredit, tentu kalian akan mengalami hal yang seperti dialami oleh para nasabah-nasabah ini. Di sini saya ingin membagikan tips kepada kalian bagaimana cara mengajukan keringanan angsuran agar kalian lebih paham lagi ya. Jadi kalian misalkan setelah kalian nonton video ini, kalian akan bisa mencoba, siapa tahu pengajuan kalian itu bisa disetujui sehingga angsuran kalian mendapatkan keringanan. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, jika kalian untuk tautannya nanti saya tunjukkan di link ya, saya kasih tahu di deskripsi. Jadi linknya saya taruh di deskripsi. Nah, di sini kalian dari deskripsi linknya itu kalian akan diarahkan ke formulir permohonan. Nah, formulir permohonan ini ternyata sudah disetujui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi kalian cukup mengisi data-data yang ada di sini. Nah, data-data yang di sini usahakan kalian isi sesuai dengan data asli kalian ya. Jika kalian punya pinjaman di BAF, itu mulai dari pinjaman motor, terus elektronik, HP, furniture, terus juga pinjam dana, kalian bisa mengajukan di sini. Terus juga kalian jika punya pinjaman mobil, itu kalian juga bisa mengajukan di sini. Nah, langkah yang pertama, silakan kalian isikan nama kalian yang ada di formulir ini. Jadi kalian isikan nama, misalkan nama kalian Harry gitu ya. Tuh, ntar. Misalkan nama kalian Harry. Nah, kalian masukkan nomor perjanjian kalian. Di BHF biasanya nomor perjanjiannya itu, kalau saya sih biasanya 450000. Nah, kalian isi. Ini saya ambil contoh saja ya. Soalnya saya memang dulu sebagai salah satu pernah bekerja di BAF, dan saya juga salah satu nasabahnya. Jadi kurang lebih tahu nomor perjanjian itu biasanya 450 berapa itu belakangnya, tergantung cabang masing-masing. Terus kalian masukkan nomor KTP kalian. Nomor kalian itu terserah 357. Ini saya random aja ya, nomor KTP-nya berapa. Terus jangan lupa kalian masukkan email kalian. Emailnya terserah kalian. Saya ngambil salah satu contoh aja ya. Nah, ini nggak tahu emailnya pernah ada di HP ku, tapi saya nggak pernah ngerasa bikin ya, biarkan emailnya itu saya ambil contoh saja. Terus nomor telepon kalian isikan nomor telepon kalian, nomor telepon yang bisa dihubungi ya, soalnya nanti setelah diajukan bisa itu nanti kalian akan ditelepon atau kalian akan dikirimi email. Jadi email sama nomor telepon usahakan nomor yang valid. Untuk lokasi cabang, karena saya posisinya di Kediri, saya isikan di Kediri. Untuk alamatnya, kalian isikan alamat lengkap sesuai dengan yang ada di KTP. Jadi kalian sebutkan jalannya apa, terus RT RW, nomor dulu ya, nomor RT berapa, RW-nya berapa. Terus kalian tulis kelurahannya apa,
terus kecamatannya apa, kecamatannya kota, baru kalian sebutkan kotanya apa. Ini saya nulisnya pakai tangan satu ya, jadi agak banyak tipenya. Gini, kota Kediri. Terus kalian masukkan identitas diri. Jadi KTP jangan lupa diupload, usahakan ukurannya tidak lebih dari 2 GB, 2 MB. 2 GB, 2 MB. Saya coba ambil salah satu ya. Ada nggak iktp di sini? Ini saya soalnya ya, jadi saya kurang data KTP. Itu takutnya nanti disalahgunakan. Jadi saya ngambil contoh aja sih, ini buat contoh ya, biar kalian tahu. Mana ya unduhan. Saya ambil contoh ini aja wis. Terus kalian di sini akan dijelaskan, saya debitur PT Busana Auto Finance ingin menyatakan proses pilih satu, perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran dan perpanjangan tenor. Ini terserah kalian. Kalian mau ganti jatuh temponya tanggal berapa? Jatuh tempo di bawah itu biasanya ada 5 ya. Jadi tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 sama tanggal 20. Jadi misalkan jatuh tempo tanggal 10, kalian ajukan ke tanggal 20. Jadi untuk mengurangi meniadakan bunga. Jadi biasanya nanti kalau kalian telat bunga nanti ada dendanya. Kalau ada dendanya, kalau sekalian 1-2 hari itu tidak masalah, tapi kalau sampai berhari-hari itu berarti masalah. Terus kondisi kesehatan dan tempat tinggal debitur, terserah kalian mau ngisikan kondisinya gimana. Kondisinya misalkan kurang sehat gitu ya, jangan tulis saja kurang sehat, atau memang kalian terdampak kurang sehat dan ada satu yang positif corona. Nah gini ya. Terus kondisi pekerjaan kalian isi misalkan penurunan omset yang cukup drastis. Ini tadi pernah ada konsumen saya, nasabah itu, dia itu usahanya pianya itu biasanya kalau musim hajatan atau musim nikahan itu pianya rame banget. Nah dia itu nggak pernah telat bayarnya. Nah berhubung ada corona, akhirnya kan usahanya itu yang harusnya itu rame, ada banyak pesanan, akhirnya kan ditunda. Nah akhirnya pesanan-pesanan tadi akhirnya yang untuk hari ini akhirnya tidak bisa ditunda ke bulan yang belum bisa ditentukan sampai kapan corona ini berakhir. Jadi atau misalkan kalian dipecat atau di PHK dari tempat kalian kerja karena untuk meminimalisir keluar rumah. Misalkan ini saya ambil contoh, ini teman saya itu dia itu sales lapangan. Nah karena ada corona ini dia akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya karena ya tidak bisa kemana-mana, akhirnya ya harus di rumah saja. Misalkan kalau di pekerjaan atau usaha, kalian tulis saja PHK gitu aja ya, PHK. Nah ini kalian foto kondisi tempat kerja kalian atau apa gitu, atau usaha kalian. Saya ngambil contoh lagi aja. Saya ngambil saya ambil contoh salah satu foto tadi ya, itu fotonya nanti kalian usahakan datanya real, jangan kayak saya. Kalau saya ini kan cuma untuk contoh saja. Kondisi unit kalian bilang aja kondisi unitnya baik-baik saja atau baik, terus kalian foto kondisi barangnya. Jadi misalkan kalian kredit motor, kredit HP, kredit apa itu nanti kalian foto. Keliru saya, sorry.
Nah, kondisi ini terserah kalian kirim saja. Nah, jika sudah semua kalian rasa cukup, kalian klik submit permohonan. Nah, kalian tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, terima kasih, aplikasi Anda sedang kami proses. Nah, di sini Bank Mobile mau jadi pengajuan kalian itu tidak langsung disetujui, tapi masih menunggu proses verifikasi dari kantor pusat Jakarta. Nah, info dari kantor bahwa verifikasi ini biasanya membutuhkan waktu beberapa jam setelah kalian upload klik submit tadi ya. Nah, untuk tahu kalian disetujui atau enggak, biasanya nanti ada verifikasi data dulu. Verifikasi datanya bisa lewat telepon, jadi usahakan telepon kalian itu selalu aktif, atau bisa lewat email. Jadi usahakan nomor telepon dan email kalian selalu aktif dan bisa dihubungi. Oke, kurang lebih itu dulu bagaimana cara pengajuan keringanan angsuran di PT Busan Auto Finance. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab, atau misalkan jawaban saya kurang valid, nanti akan saya cross check lagi ke kantor BAF terdekat. Oke, gitu dulu ya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian agar saya bisa terus berkarya untuk kalian semua. Oke, thank you.